Hidupnya ingin tenang, kata Al-Quran, satu jaga pandangan, kedua jaga lisan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum, kata Allah, hati-hati, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela satu dengan yang lainnya. Jangan mencela. Kalau anda ingin tenang, gunakan nikmat mulut itu untuk berkata yang baik-baik saja. Ini saya lompat sedikit. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cara mensyukuri nikmat lisan itu, kalau ingin ditambah kenikmatannya, di antara kenikmatan di lisan itu akan berpengaruh pada ketenangan dan kenyamanan hidup. Orang yang nggak bisa menjaga lisan, maka hidupnya cenderung tidak tenang dan tidak nyaman. Fokus baik-baik. Kata Nabi, bagaimana caranya? Katakan yang baik-baik. Kalau tak mampu, pilihan keduanya diam. Tidak ada yang ketiga. Anda masuk coba-coba ke sini, maka Allah akan jamin Anda nggak akan pernah tenang hidupnya. Yuk, satu. Kata Allah, jangan mencela. Iri hati, mencela. Karena tidak ingin tersaingi, mencela. Karena persoalan-persoalan kedudukan dunia, harta benda dan sebagainya, muncul mencela. Yang gibah. Dan celakanya sekarang diperhalus. Ya, ada gosip, ada ngerumpi, ada macam-macam dan sebagainya. Ini langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali, orang semacam ini bukan cuma tidak akan tenang di dunia, di akhirat pun akan dibuat gelisah. Karena disediakan khusus makanan khusus di akhirat, langsung disebutkan di ayatnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Nih, saya kasih gambaran ya, maaf ya. Kalau ada orang gibah bisa membicarakan seseorang dengan niat untuk merendahkannya. Begitu dibicarakan itu baru disebutkan namanya dengan niat tadi, itu sudah memindahkan pahala. Di hadis Muslim, pindah pahala. Ya, misal Anda bicarakan, jangan Anda lah, orang lain ya. Bisa bicarakan yang lain, begitu dibicarakan disebut namanya. Itu Adi Hidayat tuh. Ya, baru Adi Hidayat tuh. Ustadz bid'ahnya belum disebut. Ya, itu Adi Hidayat tuh. Ya, begitu disebutkan Adi Hidayat, itu langsung pindah pahala dia kepada saya. Seketika. Ya, seketika. Saya tidak Ustadz, bagus. Tidak seperti yang itu tuh, dia tuh selalu begitu. Nah, itu pindah. Seketika pindah. Nah, kalau dia tidak bertobat, diteruskan Adi Hidayat tuh begini, sebutkan semuanya. Itu secara otomatis langsung akan dibentuk dari mulai wajahnya, ke tangannya, sampai dengan ke kakinya. Kalau tidak bertobat, maka hukuman pertama saat masuk neraka ini makan bangkai saudara yang kamu telah bincangkan di dunia. Ayo, habiskan, dipaksa terus. Tarik dulu bunuh-bunuhnya, celupkan ke neraka. Begitu dicelupkan, lapar ya, tuh makan bangkai. Ya, ayo makan. Haus, nih minum nanah. Masukkan, ayo angkat, masukkan, angkat. Lapar, buang. Demikian seterusnya. Jadi awas, hati-hati. Di dunia dia dibuat tidak tentram karena orang yang gibah itu nggak akan pernah tenang. Nggak akan pernah tenang. Dan di akhirat dia akan dibuat oleh Allah semakin merasa tidak gelisah dan tidak akan pernah tentram untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu perbuatan atau sekarang perbuatan manusia yang sebenarnya itu dosa, tapi sering dilakukan oleh manusia. Gibah itu suatu perbuatan yang sepertinya biasa dan malah menjadikan asyik kalau bicara, ya, membicarakan orang lain itu wah seperti apa. Contohnya di TV juga banyak laku acara-acara itu ya, bicara selebritis macam-macam, dan memang itu mengasyikkan. Tapi hati-hati ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, tidak terganggu walaupun itu sudah umum dilakukan ya, ghibah. Jadi ghibah itu apa? Perbuatan yang bagaimana kata Allah ya. Nah, ini dalam surat Al-Hujurat ya, ini sudah sering disampaikan ini ya, bagaimana etika dalam bermasyarakat ya. Ini sudah paham, tapi aneh gitu ya, kenapa ini perbuatan ini kok masih dilakukan gitu ya. Tapi sekali lagi ini kaum hawa nih ya, mohon maaf nih, kaum hawa itu sesuatu yang apa ya. Nah, ini kita bahas saat ini adalah ghibah ya, bagaimana bahaya ghibah atau bagaimana Allah berbicara tentang ghibah ya. Saya bacakan dulu ya Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu. Allah lagi-lagi memanggil orang yang beriman. Karena sayangnya Allah kepada orang beriman, maka diingatkan dengan lembut. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, jauhlah banyak dari prasangka. Inna ba'dhan ithmun, sebagian daripada don berusaha itulah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan. Ya. Ini mencari kesalahan itu memang sudah biasa begini di manusia itu. Biasanya ini ada orang yang dia benci atau musuhi. Ya. Kalau misalnya ada seseorang benci kepada orang itu, walaupun dia berbuat baik tapi cari kesalahannya. Nah, itu sifat manusia. Dan ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mencari kesalahan orang lain. Kemudian ini yang ketiga adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu saling menggunjing, membicarakan, ya, orang lain, keburukan orang lain. Ini bahasa Allah sangat bisa dipahami oleh kita, ya. Betapa tidak bolehnya sampai-sampai Allah mengatakan begini. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah mati, bangkai maksudnya? Kata Allah, tentu kamu jijik kan? Nah, itu Allah mencoba memahami manusia agar untuk menghindari diibaratkan seperti makan bangkai. Gitu ya. Ini ghibah ini. Jadi kalau orang makan ghibah itu sama dengan makan bangkai saudaranya. Nah, jijik kan? Nah, gitu. Dijelaskan oleh Rasulullah, ya. Siapa yang pernah mendolimi saudaranya berupa menodai kehormatan seperti ghibah, ya. Kan itu mengenai kehormatannya. Dia baik tapi dibicarakan buruk, itu hilang, ya. Atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. Hendaknya ia minta kehalalan yang dikendalikan tersebut dari ini sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu bila ia mempunyai amal saleh maka akan diambil seukuran kedoliman yang ia perbuat, ya. Bila tidak memiliki amal kebaikan maka keburukan saudaranya akan kemudian dibebankan kepadanya. Maksudnya begini, ya. Kalau kita menghibah, menciptakan keburukan orang, itu, ya, amal kebaikan kita diambil sama yang kita hibah. Nah, ini juga sama, ini hancur itu ibadah kita, ya. Amal kebaikan itu diambil oleh orang yang kita hibah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya nggak ada kebaikan sama sekali? Justru keburukan orang yang digibahi akan diberikan kepada yang menggibah tadi. Itu Rasulullah kok mengatakan demikian. Tidak ada menggibah, yang ada kebencian. Dan ini masyarakat akan hancur kalau gibah sudah jadi kebiasaan. Ya, Anda bisa bayangkan betapa ruginya, ya. Anda yang susah payah beramal, kita berbuat baik, sholat, zakat, tapi ketika kita menggibah orang itu, maka kebaikan itu diberikan kepada orang yang kita gibah. Ini habis loh, bukan kata-kata, habis ini yang mengatakan, ya, bahwa begitu, ya. Jadi sebenarnya sih beruntung orang yang digibah orang itu beruntung, ya, ada kebaikan gratis, ya. Hanya kalau kita digibah orang, alhamdulillah, ya, dengar kata yang kita, alhamdulillah, berarti dia kebaikan itu diambil. Apakah hadis ini mengisyaratkan adanya pertentangan dengan ayat wala taziru waziru ukhra? Kan setiap amal orang berdosa tidak akan mengurangi dosa orang lain, kan gitu. Apakah bertentangan? Itu pasti ada pikiran kita, ya. Tapi begini jawabannya, ya. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, tidak ada sedikit pun pertentangan antara hadis tersebut dengan ayat tadi, ya. Hadis tadi tidak bertentangan, kata Ibnu Hajar, karena sejatinya dia merupakan hukuman seperti itu karena disebabkan oleh perbuatan dosanya sendiri, bukan karena dosa orang lain yang dibebankan kepadanya.
begitu saja ya. Jadi pahala kebaikan yang dikurangi atau keburukan orang yang coba karena sejatinya adalah karena bentuk akibat dari dosanya itu gitu ya. Ya akibat bukan karena dia ini kan tidak bisa menanggung dosa orang lain kan masing-masing, tapi ini karena perbuatan itu, maka secara otomatis dosanya diambil sama orang yang menggibah tadi. Ngeri ya, ngeri sebenarnya. Jadi orang yang bergibah itu kasihan ya, di akhirat kemana pahalanya? Diambil sama dia. Di dalam yang lain Rasulullah mengingatkan ya, yang artinya ketika aku dinaikkan ke langit, aku melihat suatu kaum mulai dipukul-pukul dan terbakar. Ketika Isra Mi'raj ya, diperlihatkan oleh Allah bagaimana di neraka. Maka Allah Rasulullah mengatakan gitu. Jadi suatu kaum yang begitu kuku dari badan, dari terbakar, mereka melukai mencakari wajahnya mereka dan dada mereka. Aku bertanya kepada Jibril, ya, siapa mereka wahai Jibril? Ya gitu ya. Mereka adalah orang yang memakan daging manusia, artinya mengumpat, ya, yang mengumpat, dan mereka menginjak-injak kehormatan manusia. Begitu. Itu siksanya begitu. Cakap-cakap. Dan suka menghibau. Ya, itu hadis ya. Silahkan baca seperti riwayat Ahmad ya. 3223 atau Abu Daud 489, silakan baca ya. Itu hadis bilang tadi. Kemudian ini yang perlu dipahami oleh kita ya, keilmuan tentang ghibah ini ternyata ghibah itu banyak modelnya ya, ghibahnya. Yang satu, seorang menghubungi saudaranya untuk memeriahkan obrolan. Ya sana. Tapi ngomong cerita orang lain, wah itu ghibah juga ya. Biar ramai lah diomongkan, misalnya orang teman kita, ya badannya kecil atau gemuk, wah cerita seperti biasa-biasa yang dengar itu dia itu ghibah juga ya. Dia menyadari kalau ghibah ini tidak diteruskan, orang yang dia bicara akan bosan, obrolan menjadi hambar. Untuk itu dia jadikan ghibah sebagai meriahkan obrolan. Karena mengasihkan ya, ghibah itu mengasihkan sebagian orang. Ya, mungkinnya tadi entertainment yang di TV, kebanyakan itu ghibah itu, mencitrakan artis-artis itu ghibah itu, ya ghibah itu. Kan disenangi oleh ibu-ibu yang kalau sudah begitu, wah senang saya, oh bagaimana artis-artis. Atau tidak sadar tetangga kita di obrolan ini ada apa, itu ghibahnya. Kemudian supaya asik ya, terus diomongkan seperti ya kalau kata-kata gitu. Mana yang ketawa orang lain? Orang lain dan tetangga ghibah. Kedua, mengumpat saudaranya di hadapan orang lain untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang yang lebih suka ghibah, padahal sejatinya dia sedang mengibahi saudaranya. Jadi paham ya? Jadi mengumpat di hadapan orang lain untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang yang tidak suka ghibah gitu. Sama saja itu ghibah juga ya. Bercontoh, saya contoh nih. Bukan tipe saya suka ngomongin aib orang. Saya tidak bisa ngomongin orang kecuali yang baik-baik saja. Cuma saya ingin berbicara tentang dia apa adanya. Sebenarnya dia itu orang baik. Cuma ya itu sebutkan. Seolah-olah dia tidak pernah ghibah, tapi ya dari kedengkian hati sebenarnya. Ya. Karena sejatinya bermaksud untuk menyatukan harga diri saudara itu ya, ironi ya. Jadi dia kira Allah tertipu dengan muslihat mereka ya. Jadi kebencian diungkapkan gitu. Dia itu baik sebenarnya, tapi dia begini-begini sebenarnya ya, ibu-ibu berteman nih, mohon maaf nih ibu-ibu, karena Allah mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan atau menonton video ini mudah-mudahan tidak ya, insya Allah tidak ya. Kemudian yang ketiga, menyebutkan kekurangan saudaranya dengan niatan untuk mengangkat martabat dan merendahkan kedudukan orang yang ghibah ini. Nah ini ada, dia bicara orang lain dalam rangka ini contohnya ya, ada orang dibicarakan kejelekan, dia itu begini, padahal saya itu lebih hebat. Nah gitu, menceritakan kebaikan, tapi dia akan diangkat merendahkan dulu orang ini. Nah ini biasanya mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang-kadang ya tadi ya, biasanya ibu-ibu menceritakan
ibu-ibu, bapak-bapak, tapi bapak tertentu yang misalnya ustaz, kadang-kadang menceritakan ustaz lain, dan kadang-kadang dia lebih hebat. Jadi waspada nih ya. Jangan bicara lah, yang lain ngomong apa kayak jangan dibicarakan lagi. Itu bibit-bibit percaya. Biar aja memang dia kemampuannya. Ya, ini sedang gini-gini setiap dia begini sebenarnya. Tinggi banget. Ya, waspada. Ya. Ini kebiasaan itu. Ya. Biasanya saya ingat ustaz. Kemudian keempat, ada lagi yang mengumpat saudaranya karena dorongan hasad. Ya, setiap kali ada yang menyebutkan kebaikan saudaranya, dia pun berusaha untuk menjatuhkan dengan menyebutkan kekurangannya. Kemudian menyebutkan kekurangan orang lain untuk dijadikan bahan candaan. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk candaan saja. Padahal itu juga tidak bagus ya. Kadang-kadang memang di mana di dunia humor ya, bodoh itu kadang-kadang mengumpat karena pendek, karena pesek, karena hitam, kadang-kadang candaan. Itu sama dengan gila sih. Karena dia pesek, pendek, apapun, itu bukan kehendak dia. Tapi supaya apa? Supaya bisa orang tertawa. Walaupun sih yang bicarakan itu biasa-biasa aja ya. Kemudian yang membuat dengan ungkapan yang seakan-akan mengesankan rasa kasihan. Kasihan dia, aduh, kasihan. Dia itu anak-anak baik, tapi dia itu punya kelemahan gini. Nah itu juga sama. Maksudnya ingin mengambil simpati lah bahwa teman ini begini, tapi begitu ya. Nah ini banyak sekali ya. 8 mengumpat saat sedang mengingkari satu maksiat. Mengingkari satu maksiat. Seperti perkataan seorang ketika melihat anak muda yang sedang main gitar di pos kamling. Kalian ini masih muda, gunakanlah waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif supaya masa depan kalian lebih cerah dan kalian bisa memetik buahnya. Nah, jangan seperti anak-anak padulah itu ya, kerjaannya hanya main-main kartu dan gitaran. Itu mencontohkan, membandingkan. Dibilang sih nasihat, tapi bandingkan, jangan seperti anu ya. Gitu. Ini juga sama. Dan banyak lagi ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau makan bangkai saudara. Itulah tema yang kita akan angkat di pagi hari ini. Berdasarkan sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah kengerian azab kubur di neraka. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aqwaman yakhbisuna wujuhahum bi adhafirihim. Ada sebuah kaum yang mencakar-cakar dengan kukunya wajah-wajah mereka sehingga menjadi rusak wajahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Sengeri itu adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka Jibril kemudian menjelaskan mereka adalah alladzina yaghtabuna an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka lah orang-orang yang mereka senantiasa tidak bisa menjaga lisannya sehingga selalu memburuk-burukan saudaranya dan berusaha untuk menghancurkan kehormatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ghibah itulah kinayah daripada memakan bangkai saudaranya. Sebagaimana sebuah riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada dua manusia yang bicara tentang seorang sahabat yang bernama Ma'iz al-Aslami. Ma'iz ini suatu ketika terjerumus kepada perbuatan maksiat berzina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dia ingin membersihkan dosa zinahnya, sementara Ma'iz ini sudah menikah. Artinya bahwa zina yang dilakukan dia adalah zina muhsan dan hukumannya rajam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahirni." Rasul, bersihkan aku. Aku sudah berzina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya ke arah kanan.
Maka Ma'iz kemudian memutar badannya, kemudian mengarah wajah Nabi SAW dari sebelah kanan dan mengatakan, zanaitu fatahhirni. Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Maka Nabi SAW memalingkan wajahnya ke arah kiri. Ma'iz pun memutar badannya, kemudian mengarahkan wajahnya dari arah kiri dan mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Maka Nabi SAW memalingkan wajahnya kembali 4 kali. Ma'iz mengatakan, zanaitu fatahhirni. Aku sudah berzina, bersihkan aku. Maka Nabi SAW melihat pengakuan dalam Islam. Sebuah pengakuan tidak perlu saksi. Karena pengakuan itu sekuat-kuat dalil. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, tunggulah dirimu sampai aku memberikan keputusan. Pulanglah Ma'iz. Maka Nabi SAW kemudian memeriksa Ma'iz dengan memerintahkan sebagian para sahabat untuk melihat kondisi Ma'iz ini. Lihat bagaimana rahmat Nabi SAW, hananul qalbi Rasulillah, kelembutan dan kedalaman hati Rasulullah. Tidak langsung kemudian menghukum Ma'iz. Rasul berusaha agar Ma'iz ini jangan mengaku. Akhirnya kemudian kata Nabi SAW, ungduru ila Ma'iz, hal yashrubu khamran. Kalian lihat kondisi Ma'iz, apakah dia sedang mabuk sehingga dia bicara ngelantur? Ataukah lahu junun, dia punya penyakit gila sehingga dia sampai bicara seperti itu? Berangkatlah para sahabat Nabi SAW mengecek kondisi Ma'iz, rupanya dia orang sehat. Dia tidak sedang mabuk dan dia tidak gila. Hal itu disampaikan kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW pun akhirnya memberikan hukuman kepada Ma'iz, ditegakkan hukum hudud. Maka diikatlah Ma'iz. Kemudian datanglah para sahabat atas perintah Allah dan Rasulnya untuk merajam Ma'iz, bukan karena dendamnya Rasulullah, bukan karena marahnya Rasul SAW, bukan karena kedengkian Nabi SAW atau hasad, tidak, wallahi. Tidak mungkin Nabi memiliki sifat-sifat itu. Tapi hukum hudud adalah tarbiyah. Tarbiyah baik bagi para pelakunya ataupun bagi orang-orang yang melihat orang yang sedang diberikan hukuman had itu. Itu tarbiyah, pelajaran bagi kaum muslimin. Akhirnya kemudian dilemparilah Ma'iz ini dengan berbagai macam benda. Ada yang melempar dengan batu, ada yang melempar dengan busur, dengan sandal, macam-macam. Ya. Karena kemudian Ma'iz ini merasakan sakit luar biasa karena hantaman-hantaman benda-benda itu. Tidak tahan dia. Akhirnya kemudian dia pun lari. Sampai kemudian dikejar oleh para sahabat Nabi SAW dan tidak tahu kemana. Sampai akhirnya Abdullah ibn Unais radhiyallahu an mendapati Ma'iz kemudian melempar dengan pelana untanya. Kemudian terkena kakinya, jatuhlah Ma'iz, datanglah para sahabat. Kemudian dilempari Ma'iz sampai dia mati. Ketika melihat hal ini, Nabi SAW pun sedih. Bagaimana sampai terjadi peristiwa seperti itu? Akhirnya dia pun memanggil Hazzal yang datang dengan Ma'iz kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya Hazzal, Allah satartahu fakana khairan laka. Wahai Hazzal, kenapa kau tidak menyembunyikan aib si Ma'iz ini? Kenapa kau datangkan Ma'iz kepadaku? Kalau engkau sembunyikan aibnya, tentu itu akan lebih baik bagimu dan bagi Ma'iz. Tapi semua sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ma'iz memang benar-benar ingin membersihkan dirinya. Setelah peristiwa ini, ada 2 orang manusia yang kemudian membicarakan tentang keburukan Ma'iz ini. Sampai dikatakan, bagaimana mungkin seorang ini dilempari seperti keledai yang dilempari sampai mati? Kemudian banyak cerita-cerita sampai akhirnya perkataan 2 manusia
yang memburuk-burukan Ma'iz setelah terjadi rajam ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, marah Nabi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari dua orang itu, dan itu ukubah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian dua sahabat ini menyesal dan ingin meminta keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kemudian menyusul Rasul, dan Rasul tetap berjalan. Sampai akhirnya ketika sampai di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ada bangkai dari bangkai keledai yang sudah busuk. Kemudian Nabi berhenti. Sampai dua orang yang berbicara tentang Ma'iz pun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya, makanlah bangkai ini. Kula, makanlah. Maka dua orang ini mengatakan, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah mengampuni dosamu wahai Rasul. Mana mungkin kami akan memakan bangkai yang busuk ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kau makan bangkai ini, bangkai keledai ini yang sudah busuk itu, jauh lebih baik dibandingkan kau memakan bangkai saudaramu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertolak dari hadis ini, maka ghibah membicarakan keburukan manusia itu sesuatu hal yang sangat mengerikan hukumannya, baik di dunia, baik dalam kuburan, baik di padang mahsyar pada hari kiamat, ataupun di neraka. Bahwa orang-orang yang kemudian memakan bangkai saudaranya, atau dengan istilah lebih singkat disebut ghibah, dzikraka akhaka bima yaqra, menceritakan aib saudaramu yang kalau dia dengar dia tidak suka, maka Anda diancam dengan ancaman 4 ini. Di dunia Anda akan dihinakan Allah dan dihinakan manusia. Dikubur sebagaimana hadis di mukaddimah tadi, bahwa Anda akan mendapatkan siksa kubur dengan siksa yang luar biasa. Dicakar-cakar wajah Anda, dan yang mencakar bukan orang lain, diri sendiri, sampai rusak wajahnya. Kemudian di padang mahsyar, sebagaimana hadis tentang masalah muflis, orang yang bangkrut umat ini, yang membawa pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang sangat besar, tapi kemudian pahala itu hilang karena kezaliman yang kita lakukan kepada manusia, salah satunya ghibah. Kemudian di neraka Allah mengatakan, wailun likulli humazatil lumazah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan kata-kata wailun. Wailun itu sebuah wadin fi jahannam, syadidul zulmi wal qa'ri wal natan. Sebuah lembah di neraka jahannam yang sangat gelap, sangat dalam, sangat busuk, yang jahannam sedih ketakutan dengan lembah ini dan selalu berlindung kepada Allah dari lembah itu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Jadi ghibah itu dosa yang sangat besar, bukan dosa kecil. Dosa besar. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala masukkan ghibah itu dalam kategori dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair. Ya, karena memang dampaknya luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk, dan ini jadi ceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, kunna julusun inda Nabi SAW. Kami duduk bersama Nabi SAW. Fartafa'at raihatun kariha. Tiba-tiba tercium bau busuk, bau yang tidak menyenangkan. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah kalian bau busuk apa ini? Maka sahabat Nabi SAW mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, hadhihi raihah alladzina yaghtabuna an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Tahukah kalian bau busuk apa ini? Bau busuk ini adalah muncul dari orang-orang yang suka menggibah manusia dan suka merobek kehormatan manusia. Lihat, di dunia saja sudah ditampakkan bau busuk orang-orang yang kemudian menggibah saudaranya, apalagi di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, Anda tahu siapa Aisyah? Ummul Mukminin, wanita yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Amr bin As bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia dari kalangan wanita yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan Aisyah. Bahkan ketika Fatimah radhiyallahu anha mengadu tentang kecemburuan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasul lebih mendahulukan kecintaan kepada Aisyah. Bahkan Rasul mengatakan, wahai Fatimah, kalau engkau memang mencintai ayahmu, maka cintailah orang yang dicintai ayahmu. Dan tidak ada manusia yang lebih dicintai ayahmu melebihi Aisyah radhiyallahu anha. Sekalipun Rasul sangat cinta dengan Aisyah, tapi bukan berarti Nabi SAW membiarkan Aisyah melakukan hal-hal yang di luar daripada batas yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa. Rasul tidak diam. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berbicara tentang Safiyah. Safiyah istri Nabi SAW, dulunya seorang Yahudi. Kemudian tertangkap jadi tawanan, kemudian masuk Islam dan Rasul menikahinya. Dan Safiyah ini memiliki paras yang cantik, walaupun postur tubuhnya pendek. Lah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu hendak mensifatkan Safiyah dan berbangga dengan tinggi badannya. Dia mengatakan di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, hasbuka an Safiyata kadha wa kadha. Fa asyara biyadiha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, cukuplah Safiyah ini begini dan begitu. Kemudian mengisyaratkan dengan tangannya bahwa dia itu pendek, saya ini tinggi. Aisyah radhiyallahu anha tidak mengatakan dengan lisannya, tapi mengisyaratkan dengan tangannya bahwa Safiyah itu pendek, dia itu tinggi, berbangga dengan tinggi badan. Tapi Nabi SAW marah. Karena bagian daripada ghibah, memakan bangkai saudaranya. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, sungguh engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau engkau masukkan satu kalimat itu ke dalam air lautan, itu sudah cukup mencemari seluruh air lautan. Satu kalimat bisa menghancurkan, memperkeruh seluruh air lautan. Kinayah bahwa ghibah ini bukan dosa biasa, dosa besar. Bahkan suatu ketika Zainab bintu Jahsin, ma'ruf Zainab bintu Jahsin, salah satu istri Nabi SAW, melakukan safar bersama Nabi SAW bersama istri-istri yang lainnya. Salah satunya Safiyah. Ikut dalam safar itu untuk melakukan hajjatul wada', haji perpisahan Nabi SAW. Safiyah ini punya unta, untanya bagus. Akan tapi kelelahan, keletihan, sehingga untanya Safiyah ini tidak bisa berjalan, sehingga ditinggalkan di padang pasir. Sehingga Safiyah tidak punya tunggangan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Zainab bintu Jahsin yang ketika itu memiliki beberapa tunggangan, beberapa unta tunggangan. Kata Nabi SAW, ya Zainab, i'tiha, wahai Zainab, berikanlah salah satu tunggangan itu kepada Safiyah. Maka Zainab marah ketika itu, merasa cemburu. Cemburu dengan Safiyah. Kenapa Nabi SAW memberikan perhatian lebih kepada Safiyah? Sampai-sampai untanya diminta untuk menjadi tunggangan Safiyah. Maka Safiyah kemudian, Zainab tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, u'tiha ba'iri lil Yahudiyah. Rasul, apakah harus aku berikan untaku kepada seorang wanita Yahudi? Apakah harus aku berikan untaku kepada seorang Yahudi? Karena Safiyah saya katakan tadi adalah dulunya Yahudi, kemudian masuk Islam, tertawan, dimerdekakan dan dinikahi Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah ketika itu. Karena dianggapnya Zainab bintu Jahsin ini sudah memberikan kata-kata yang tidak layak kepada Safiyah. Kenapa kemudian dia mencela Safiyah dengan mengatakan wanita Yahudi pada dia sudah masuk Islam? Sejak itu Nabi SAW menghajar, artinya betul-betul meninggalkan Zainab sebagai tarbiyah kepada Zainab, tidak pernah mendatangi Zainab selama 4 bulan. Tidak menggaulinya, tidak datang ke rumahnya karena kemarahan Nabi SAW.
Akhirnya Zainab pun minta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkannya dan Allah memberikan taubatnya. Dari situ Rasul kemudian kembali ke rumah Zainab bintu Jahsin. Lihat bagaimana Nabi SAW marah kepada orang yang melakukan ghibah sampai kepada istrinya, padahal Zainab itu adalah sejajar dengan Aisyah radhiyallahu anha di hati Rasulullah. Itu pula yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, "Inna Zainab yuwazinuni min qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Zainab itu hampir sama kedudukanku di hati Rasul. Rasul cinta dengan Zainab sebagaimana cintanya dengan Aisyah. Artinya Zainab itu saingan Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memandang siapa di hadapannya. Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Karena Rasul yang mengatakan, apabila kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangan gak bisa, dengan lisan gak bisa, dengan hati, walaupun itu selama-lamanya iman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganggap dosa ghibah ini bukan dosa biasa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah mengingatkan dosa ini di hadapan para sahabat, berkhutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yu'min biqalbi. La taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratahum. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu. Wa man tatabba'a Allahu awratahu fadhahahu Allahu walau fi dakhili baitihi." Nabi SAW sampai mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya, janganlah kalian menggibah kaum muslimin dan jangan pula mencari-cari aurat kaum muslimin. Karena barang siapa yang berusaha untuk mencari-cari aibnya saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya di hadapan manusia. Maka barang siapa yang Allah bongkar aibnya di hadapan manusia, maka Allah pasti akan membongkar aibnya walaupun dia bersembunyi dalam rumahnya. Sampai seperti itu. Karena memang akhlak seorang muslim itu al-muslimuna man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim itu orang yang selamat muslim yang lain dengan lisan dan tangannya. Itulah seorang muslim. Kalau Anda belum bisa menyelamatkan orang lain dari lisan Anda, berarti Anda diragukan keislamannya. Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Adabil Mufrad dan juga dicantumkan dalam sahihnya, ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang seorang ibadahnya wanita yang sangat luar biasa, akan tapi memiliki kekurangan. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'al wa taf'al. Rasul, ada seorang wanita rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, rajin berbuat kebaikan dan kebajikan ini dan itu. Luar biasa. Siapa di antara kita yang rajin sholat malam? Saya tanya. Siapa di antara kita yang rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, rajin berbuat kebajikan? Wanita ini, subhanallah, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan siyamun nahar, suka bersedekah, suka berbuat baik. Tapi kekurangannya satu. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi wanita ini Rasul suka menyakiti dengan lisannya, tetangganya. Tetangganya tidak pernah merasa aman dengan lisannya. Lisannya sangat tajam, setajam silet. Ya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak memiliki timbangan kebaikan. Bahkan wanita itu layak untuk masuk ke dalam neraka. La haula wa la quwata illa billah. Rupanya sholat malamnya, puasa sunnahnya, sedekahnya, kebajikannya tidak bisa menghalangi wanita ini untuk masuk ke dalam neraka. Tapi lihat bagaimana pertanyaan berikutnya.
Sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna fulanatan la tusalli ila al-maktubah, wa la tasumu illa Ramadan, wa la tatasaddaqat." Ada seorang wanita, dia tidak pernah sholat kecuali yang wajib. Dia tidak banyak puasa sunnah kecuali Ramadan. Dan dia tidak banyak bersedekah. Walakin la tu'di jiranah bilisaniha. Tapi lisannya dijaga. Tidak pernah menyakiti tetangganya. Tidak pernah membuat tetangganya tidak aman dari lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya min ahlil jannah. Wanita itu termasuk penduduk surga. Subhanallah. Lisan bisa menjadikan orang masuk surga, juga bisa menjadikan penyebab Anda masuk neraka. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasul, apakah lantaran lisan-lisan kita akan diadab di hadapan Allah?" Maka Rasul marah dan mengatakan, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim." Mu'adz, celaka engkau wahai Mu'adz. Bukankah kebanyakan manusia terjerembab ke dalam api neraka itu lantaran dosa lisan-lisan mereka? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pendengar, para pemirsa, jagalah lisan kita. Rasul pernah menasihati sahabat dengan mengatakan, "Kufa anka hadza." Dan mengisyaratkan kepada lisannya, "Kufa anka hadza." Jaga ini, jaga ini. Karena kalau kita lihat dari anggota badan kita ini, dari atas rambut sampai ke ujung kaki, yang banyak melakukan dosa itu adalah lisan. Lisan itulah yang banyak melakukan dosa. Oleh karena itulah maka Nabi SAW sangat menganjurkan agar lisan ini memperbanyak zikir, bukan kemudian menyebut-nyebut keburukan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita melihat di masyarakat kita ini, penyakit ghibah, baik bersumber dari hasad, dengki, dendam, dan yang lainnya, itu sudah biasa. Dan terkadang, maaf, seorang kafir atau orang-orang kafir selamat dari lisan kita. Tapi saudara kita muslim tidak selamat dari lisan kita. Kita punya tetangga, sebelah kafir, sebelah muslim. Si kafir ini bisa selamat dari lisan kita, tapi mukmin yang lain tidak selamat dari lisan kita. Atau lebih jauh lagi, orang jauh selamat dari lisan kita, orang dekat pula tidak selamat dari lisan kita. Ikhwatu fid din yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jagalah lisan, santunlah dalam bicara. Kalau tidak bisa maka diam. As-sumtu najah. Diam itu selamat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang-orang korban ghibah itu. Anda hancurkan ketika Anda menggibahi orang itu. Akhirnya manusia pun mendengarkan kata-kata Anda. Akhirnya orang yang Anda ghibahi merasa kecil hati, merasa dibuli, merasa difitnah, merasa dizalimi. Akhirnya dia, berapa banyak orang-orang yang akhirnya pindah rumah, menjual rumahnya, sakit hati, dendam, sakit sampai meninggal. La haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Nabi SAW senantiasa mewanti-wanti kita, mewanti-wanti umatnya agar senantiasa menjaga lisan-lisannya. Karena bagaimanapun terkadang ada satu kalimat tanpa sadar kita ucapkan, tapi kalau kalimat itu menyebabkan kemurkaan Allah, cukup untuk memasukkan Anda ke dalam jahanam lebih jauh dibandingkan barat dan timur. Kata Nabi SAW, "Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan." Wa fi riwayah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi SAW, terkadang seorang hamba ada yang mengucapkan satu kalimat. Lihat ibarat Rasulullah, subhanallah, satu kalimat. Rasul tidak mengatakan berkalimat-kalimat. Rasul mengatakan satu kalimat saja. Tapi satu kalimat ini membuat Allah murka. Apa kata Rasulullah? Yahwi sahibuha fi nari jahannam. Cukup memasukkan orang ini ke dalam jahannam. Ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Lebih dalam, lebih jauh dibandingkan jarak barat ke timur. Subhanallah. Satu kalimat
mencukupkan orang ini dimasukkan ke dalam jahannam. Sementara kalimat ini diucapkan tanpa sadar. Bagaimana dengan kesadaran Anda tiba-tiba Anda kemudian menjelek-jelekan saudara Anda? Apa hak Anda menjelek-jelekan dia? Apa? Ya. Anda tidak punya hak menjelek-jelekan saudara Anda. Karena Anda belum tentu lebih hebat dibandingkan dia. Anda lebih suci dibandingkan dia. Anda lebih bertakwa dibandingkan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka terkadang satu kalimat menjungkir balikan dunia dan akhiratnya. Ketika ada seorang laki-laki mengatakan kepada saudaranya yang ahli maksiat dan mengatakan illam tatub, kalau seandainya engkau tidak bertaubat, la yaghfirallahu abada wa la yunjika minan nar. Allah tidak akan mengampunimu selamanya dan Allah tidak akan mengeluarkan engkau dari api neraka. Subhanallah, kalimat ini bahaya. Kenapa? Melintasi takdir Allah. Akhirnya kemudian ketika Allah wafatkan, yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam sorga, yang ahli ibadah yang selalu menasihati Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena yang ahli ibadah ini sudah mengucapkan kalimat yang membuat Allah murka, menjungkir balikan dunia akhiratnya. Harusnya dia menjadi penduduk sorga, tapi Allah masukkan ke neraka. Kenapa? Karena dia sudah melintasi takdir Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan Allah tidak akan mengampunimu selamanya. Padahal ampunan itu milik Allah. Dan Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka. Pada neraka itu milik Allah. Suka-suka Allah memasukkan dan mengeluarkan dari neraka. Lihat, kalau seandainya niat baik, menasihati orang, tapi lisannya salah bicara, itu bisa memasukkan ke dalam jahannam. Macam mana orang-orang yang dengan sengaja, terkadang dia memang sengaja, bukan hanya dia yang bicara keburukan kepada saudaranya, dia ngajak orang lain untuk mendengarkan keburukannya, sehingga orang lain terpengaruh, akhirnya pun membicarakan keburukan orang yang kita bicarakan. Bahkan lebih parah lagi, dia senang kalau orang yang kemudian kita buruk-burukan, ada orang lain yang kemudian ikut memburuk-burukannya, seolah-olah satu nafas dengan dia. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka jauhi ghibah. Ghibah ini dosa besar. Di dunia Anda akan mendapatkan hukuman, di kuburan Anda akan mendapatkan hukuman, di padang mahsyar Anda akan mendapatkan hukuman, bahkan di neraka Anda terancam dengan wail, sebuah lembah dalam jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun kata para ulama, bagaimana caranya supaya kita ini selamat? Maksudnya, kalau seandainya ada orang yang senantiasa lisannya tidak berhenti untuk membicarakan kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang yang melakukan ghibah, sudahlah, memang dia adalah syaitan. Terkadang ada orang yang menghendaki kita menjadi malaikat, tetapi dia sendiri adalah iblis. Biarkan orang-orang yang bicara itu. Sebab sesungguhnya orang yang sedang berghibah kepada kita itu hakikatnya sedang mentransfer kebaikan kepada kita. Sehingga la tahzan, jangan sedih. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa sedih, jangan merasa putus asa kalau ada orang yang kemudian lisannya sangat tajam kepada kita. Ikhwan, dunia ini darus saqah. Dunia ini tempat ujian. Tempat ujian manusia. Jangan sampai terkalahkan dengan syaitan. Mereka adalah syaitan yang hendak mengecilkan hati kita sehingga perkataan mereka akan mempengaruhi kehidupan kita. Ingat, ada beberapa hal yang ingin saya nasihatkan kepada Anda yang mungkin hari ini sedang digibah orang, sedang dibenci orang, dibuli orang, dijelek-jelekan orang. Pertama, kama tadinu tudan. Ingat, sebagaimana dia telah memperlakukan kepada kita seperti itu, maka Allah akan memperlakukan hal yang sama kepada dia. Ya, hari ini dia mungkin bisa menyakiti kita dengan lisannya, memfitnah, menuduh, membuli. Ya kan? Ya, hari ini. Tapi ingat, Nabi SAW yang mengatakan, innallaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Allah
tidak akan membiarkan orang yang melakukan kezaliman. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mendatangkan azabnya, maka tidak akan disisakan dan Allah akan kirimkan azabnya seberat-beratnya. Orang yang menghibah kita itu, Allah kasih batas waktu. Karena dia termasuk orang zalim. Bukan berarti dia seenaknya bisa menghibah kita seterusnya, tidak. Ada batas waktu yang Allah berikan kepada dia untuk melakukan kezaliman kepada kita. Sampai pada waktunya Allah akan azab. Salah satu azabnya adalah Allah kirimkan orang-orang yang akan menggibah dia juga. Bahkan boleh jadi Allah akan beratkan ghibahnya, apa yang menimpanya dibandingkan ghibahnya dia kepada kita. Kama tadinu tudan. Ingat, sebagaimana dia telah melakukan hal yang buruk kepada kita, maka kelak Allah akan kirim orang-orang yang akan berlaku buruk kepada dia. Al jaza'u min jinsil amal. Anda harus yakin itu. Yang kedua, jangan jadikan ucapan manusia kepada kita ini sebagai hakikat bahwa kita seperti itu. Belum tentu. Nabi SAW digibahi bahwa dia seorang majnun, orang gila. Rasul orang waras. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Saudaramu tidak gila. Tapi mereka menggibahi Rasul dan mengatakan gila. Sahir. Wa ma huwa bisahir. Dia bukan suka sihir. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam memerangi sihir. Tapi dia pula dituduh tukang sihir oleh orang-orang Yahudi. Nuh alaihi salatu wassalam berusaha menyelamatkan manusia. Tapi manusia menganggap dia gila. Mengolok-olok Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi SAW berusaha untuk menyatukan hati kaum muslimin, tapi orang-orang musyrik menuduh Nabi SAW mencerai-beraikan hati kaum muslimin. Terkadang apa yang kita perangi itu pula tuduhan kita kepada kita. Maka jangan jadikan ucapan manusia seperti hakikatnya. Jangan. Kalau ada orang mengatakan kita bodoh, belum tentu kita bodoh. Ya. Kalau ada orang mengatakan, oh si fulan ini seorang yang berkhianat dengan kaum muslimin, tidak dipercaya lagi kaum muslimin. Belum tentu, jangan-jangan Anda yang tidak dipercaya kaum muslimin setelah berlalunya zaman. Jangan jadikan ucapan manusia itu hakikat, tapi jadikan ucapan manusia itu sebagai bahan pertimbangan. Kecuali kita sendiri yang mengaku memang saya bodoh, kan gitu. Jangan. Ucapan manusia itu bukan hakikat. Apa yang mereka tuduhkan belum tentu ada pada kita. Apa yang mereka gibahkan kepada kita belum tentu ada pada kita. Maka jangan jadikan ucapan manusia hakikat bagi diri kita. Kemudian bebaskan diri dari perbudakan manusia. Sebab kalau seandainya kita terus mendengarkan ucapan manusia, kita diperbudak dengan ucapannya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sebelum Abu Bakar membebaskan dirinya, sesungguhnya Bilal sudah membebaskan dirinya untuk dirinya sendiri. Ketika Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal dengan sehabis-habisnya, dia mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Bilal membebaskan dirinya dari perbudakan manusia. Dia tahu bahwa di sana ada Rabb, ada Allah Subhanahu wa taala. Dia merdekakan dirinya dari perbudakan itu dan hanya Allah yang disembah. Jadi sebelum Abu Bakar merdekakan, Bilal merdekakan dirinya sendiri. Maka jadilah orang merdeka. Jangan diperbudak dengan ucapan manusia. Ucapan manusia itu tidak akan menolak takdir Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun manusia menggibah kita untuk menjatuhkan kita, tidak mungkin kita jatuh. Selamanya kita akan tetap mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan jatuh karena ucapan manusia. Dan Anda juga tidak mungkin bisa menghentikan ucapan manusia. Manusia itu akan bicara terus. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia bisa bicara. Tetapi sering saya katakan bahwa tidak mungkin Allah menciptakan lisan manusia, kemudian Allah ciptakan untuk bicara terus tentang kita. Tidak, ada waktu berhenti, ada waktu capeknya. Biarkan dia bicara. Mungkin bahasa yang ma'ruf di masyarakat, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka sebaik apapun Anda tidak mungkin selamat dari ghibah manusia. Maryam bintu Imran, kurang apa dia wanita suci? Bahkan Allah yang mensucikan dia, Allah yang pilih Maryam. Bahkan keluarganya keluarga pilihan. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran.
alal alamin. Keluarga Imran, keluarga pilihan. Maryam wanita suci. Apakah kemudian wanita sebaik Maryam ini lepas daripada ucapan manusia? Tidak. Maryam dituduh berzina. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, ibnatu Siddiq, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang dijamin masuk surga. Kurang apa Aisyah radhiyallahu anha? Tidak lepas daripada tuduhan dia seorang pezina, digibah manusia. Sebaik apapun Anda, pasti ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan Anda, menjelek-jelekan Anda. Itu sudah pasti sunnatullah seperti itu. Jadi apa masalahnya? Jangan bersedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ucapan manusia itu hanya pemecut hidup saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Hatim Al-Asam, seorang alim ulama besar, orang yang paling tenang hidupnya, ketika ditanya, dari mana kau dapatkan tumakninah, maksudnya ketenangan hati, wahai Hatim. Karena Hatim selalu mendoakan orang yang memburuk-burukan dirinya. Kalau ada kabar yang mengatakan, ya Hatim, engkau dijelek-jelekan manusia, Hatim mengatakan, semoga Allah memperbaiki mereka. Kalau ada orang datang mengatakan, ya Hatim, si fulan menggibah Anda, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Baliklah ucapan buruk manusia dengan ucapan doa kebaikan kepada mereka. Karena ingat, siapapun yang menuduh seseorang, bisa saja tuduhan itu akan berbalik kepada orang yang menuduhnya. Sebagaimana Rasul mengatakan, man qala li akhi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Saya mengatakan kepada saudara, hei kafir, boleh jadi kekafiran itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Oleh karena itulah maka tenangkan hati. Serahkan pikiran kepada Allah. Berikan hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sedih karena ucapan manusia. Yang jelas bahwa maafkan mereka. Atau kalau tidak bisa memaafkan mereka, jangan pedulikan. Sering saya katakan, terkadang orang yang tidak memperdulikan manusia, justru itu senjata yang paling tajam untuk mengalahkan siapapun yang membenci Anda. Sering saya kupas bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Dengan tidurnya Ashabul Kahfi, 309 tahun tertidur dalam gua. Yang sebelumnya Ashabul Kahfi ini dikejar-kejar oleh kerajaan. Disuruh untuk menyembah berhala. Dizalimi, akhirnya dia kabur, kemudian masuk dalam gua menghindari kezaliman. Kemudian Allah tidurkan. Setelah tidur, Allah berikan kemenangan. Tanpa melawan musuh dengan senjata. Tanpa melawan musuh dengan panah, dengan pedang, dengan baju besi, dengan kuda, dengan unta. Tidak. Dengan tidur dia bisa mengalahkan. Artinya bahwa gak usah dipedulikan musuh kita. Dan yang terakhir, saya akan kisahkan satu kisah yang menarik. Kisah sahabat Nabi SAW namanya Ulbah ibn Zaid. Ulbah ibn Zaid ini ikhwatu fillah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu ketika perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, Nabi berceramah tentang masalah sedekah. Maka datang sahabat dari mana-mana bersedekah. Karena kita tahu Tabuk ini perang besar, tidak bisa dilalui dengan jalan kaki dan bisa hanya dengan kuda-kuda terlatih. Karena jauhnya Madinah dengan Tabuk ini, sehingga kurang biaya. Rasul berceramah tentang masalah infak. Banyak sahabat yang infak. Lah, Ulbah bin Zaid ini salah seorang sahabat fakir. Tidak ada barang yang diinfakkan, tidak ada uang yang harus diinfakkan kepada Nabi SAW. Sementara dia ingin berjihad bersama Rasulullah. Ya. Sehingga dijelaskan dalam sebuah perkataan beliau dalam sirah. Ketika itu, maka Ulbah pun qama fasalla minal laili bakian. Ulbah pun ketika melihat para sahabat banyak berinfak kepada Rasulullah, maka dia pun sholat malam. Sepanjang malam dia sholat malam, akhirnya dia menangis terus. Kemudian dia mengatakan, innaka qad amartani bil jihad wa raghabta fihi thumma la taj'al indi ma ataqawwa bihi ma'a rasulika ya Rabb wa lam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni alaihi. Katanya Ulbah bin Zaid, dia mengatakan, ya Rabb, engkau sudah memerintahkan aku untuk berjihad. Engkau sudah merintahkan aku untuk berjihad dan engkau telah menganjurkan di dalamnya agar aku senantiasa berperang di jalan Allah, di jalanmu ya Rabb. Tapi kau tidak menjadikan apa yang bisa
aku perbuat dengan Rasulmu. Maka ketika itu Ulbah bin Zaid mengatakan, demi Allah, ya Rabb, inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabatni fiha min malin au hasadin au erdin. Karena aku sudah tidak bisa bersedekah dengan hartaku ya Rabb kepada Rasulmu, maka aku hanya bisa bersedekah kepada setiap muslim, siapapun yang melakukan kezaliman kepadaku, siapapun yang melakukan kezaliman kepadaku setiap hari, maka sebagai sedekahku, aku maafkan mereka. Baik kezaliman yang menimpa hartaku, baik karena hasad, baik kehormatan. Pokoknya siapapun yang menyakiti diriku, yang menggibah diriku, yang menghina diriku, yang mencela diriku, yang memaki diriku, maka sebagai sedekahnya aku maafkan. Aku maafkan. Begitulah Ulwah bersedekah dengan memaafkan siapapun yang menggibah dirinya. Maka keesokan harinya Nabi SAW mengatakan, siapa yang bersedekah di malam hari tadi? Sahabat dia. Siapa yang bersedekah di malam hari tadi? Akhirnya Ulbah pun berdiri dan bicara. Begini dan begitu, kata Nabi SAW, ya Ulbah, sesungguhnya Allah sudah menerima sedekahmu. Subhanallah. Itulah jiwa seorang muslim, bisa memaafkan saudaranya. Atau kalau tidak, maka pura-puralah Anda tidak kenal dengan dia.